tindakan udah gak bisa menjelaskan arti sebenarnya, Anda membuat tindakan yang bicara lebih keras daripada kata-kata itu jadi semu. Orang mau percaya apa lagi kalau tindakan gak bisa bicara? Omongan udah gak bisa dipegang. Tindakan udah gak bisa dipegang. Mau percaya apa coba? Saya gak setuju bahwa hubungan tanpa status itu perlu ada. Apa kabar? Ini kok jadi terbalik ya, yang biasanya ibadah keempat lebih ramai, ibadah satu lebih sepi, kebalik. Tadi ibadah jam 1 ramai banget, full. Yang ibadah keempatnya berkurang. Berarti anak muda lebih suka ibadah 1 jam. Ya, emang ya. Oke, tema yang dikasih sama gereja ibadah ketiga dan keempat. Jadi bukan dari saya nih, dari gereja adalah pilihannya salah satunya hubungan tanpa status. Ya, jadi mohon maaf sekali buat bapak-bapak, ibu-ibu yang udah bukan lagi generasi HTS dan PHP. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya ya. Nanti bisa dengerin khotbah saya di YouTube untuk ibadah tadi pagi, itu yang umum ya, untuk building trust. Oke, sekedar informasi, cewek itu bukan jemuran, jadi jangan digantung terus ya. Kalau mendung sebentar lagi hujan, kalau HTS kapan jadian gitu kan. Saya baca di Instagram ada yang nulis gini di status, di komen di salah satu IG saya gini. Kak Heni, HTS itu bisa jadi sesuatu yang sehat. Karena di situ adalah fase di mana kita sama calon pasangan kita bisa ambil waktu buat berdoa, menguji lagi sama Tuhan, ini hubungan yang dari Tuhan atau bukan. Mari saya coba mengklirkan awan-awan gelap di udara, oke? Jujur saya lihat ya, karena udah hidup cukup lama lah dibanding kalian ya anak-anak muda ya. Setiap tahun selalu ada istilah baru. Dulu zaman saya masih muda banget ya, sekarang masih muda tapi dulu lebih muda lagi. Itu ada istilah memble ya, ada istilah nie gitu ya. Kemudian apa lagi sih ya kayak gitu-gitu. Sekarang tiba-tiba ada jomblo lah, terus ada HTS lah, ada PHP lah gitu ya. Kalau nggak ngikutin perkembangan zaman, orang-orang tua juga nggak ngerti apaan tuh PHP, tempat cajeran HP gitu kan. Menurut saya gini, hidup kita itu nggak boleh diatur sama istilah-istilah baru karena perkembangan zaman. Sebenarnya istilah HTS itu adalah bahasa masa kini untuk orang-orang yang pacaran tanpa kejelasan, yang jadian tanpa bilang I love you. Saya sama Jojo deket dari teman biasa jadi teman akrab, kemudian teman main bareng, lalu jadi pacar itu tanpa acara tembak-tembakan. Jadi nggak ada tanggalnya jadian. Nggak pernah Jojo tuh bilang gini, Henny, I think I love you. Mau nggak jadi pacar gua? Nggak pernah. Kita nggak pernah ada tanggal jadian, tahu-tahu saya udah jadi pacar. Gimana ceritanya juga saya nggak tahu gitu loh. Nah, kenapa saya percaya meskipun nggak ada tembakan-tembakan seperti itu saya udah pacaran? Karena tingkah laku Jojo udah menunjukkan dia pacar saya. Dia ngajak saya makan bareng berdua, ngajak saya nonton, ngajak saya ke toko buku. Dan zaman ngedate-nya anak-anak gereja dulu tuh terlalu sopan ya. Ngajak pacaran aja ke pom bensin gitu ya. Cuma buat ngisi bensin gue diajak ke toko buku Gramedia. Zaman pacaran dulu tuh sopan ya. Gak kayak zaman sekarang gitu ya. Nah tahu-tahu kita udah jadian aja. Nah gak ada istilah tembak-tembakan, tapi saya percaya dia pacar saya, dia percaya saya pacar dia. Karena kita udah berduaan terus gitu loh. Teman-teman di sekolah, di gereja juga udah tahu, oh ini pacarnya. Kenapa begitu? Karena tindakan bicara lebih keras daripada kata-kata. Tapi zaman sekarang ada istilah HTS, hubungan tanpa status. Orang ngaku kakak adik, bisa makan berduaan terus. Dari pagi udah bisa di WA, di telepon, good morning, bangun ya say. Ntar ke kampus bareng ya, ntar siang lunch bareng ya, ntar sebentar jam 2 WA tanya lagi ngapain. Terus nanti jam 4 tanya udah makan belum. Tapi kemudian ketika diminta kejelasannya, kita sebenarnya apaan sih?
Yang cewek nih biasanya yang udah greget nih pasti nanya nih ya. Kita sebenarnya apaan sih? Yang cowok bilang gini, ya kita kan teman baik. Wah itu bohong banget. Kalau tindakan udah gak bisa menjelaskan arti sebenarnya, Anda membuat tindakan yang bicara lebih keras daripada kata-kata itu jadi semu. Orang mau percaya apa lagi kalau tindakan gak bisa bicara? Omongan udah gak bisa dipegang. Tindakan udah gak bisa dipegang. Mau percaya apa coba? Saya gak setuju bahwa hubungan tanpa status itu perlu ada. Should never exist in this world. Ada level-level kedekatan dalam hubungan. Yang pertama, tahap kenalan. Siapa aja bisa kenalan sama kita, setuju? Yang kedua, teman, pertemanan. Yang ngaku teman itu bukan orang yang pernah kenalan. Itu kegeeran. Teman adalah orang yang bisa punya nomor telepon kita. Bisa kontak kita. Mungkin pernah sekali makan sama kita, udah bisa lah dianggap teman, ya. Kemudian level kedekatan hubungan yang ketiga, teman baik. Teman baik itu levelnya masih, kalau saya kasih angka 3. Teman baik itu masih bisa makan bareng, ngopi bareng beberapa kali. Tapi kedekatannya belum terlalu dekat, tapi teman baik. Lebih dari teman biasa, ya. Saya akan lebih memprioritaskan teman baik daripada teman. Kalau teman ngajak makan kita belum tentu mau, kalau teman baik udah pasti dipertimbangkan gitu. Kemudian ada level kedekatan hubungan yang berikutnya, sahabat karib. Nah sahabat karib itu angkanya 7, udah deket. Bisa curcol, bisa cerita apa aja, bisa tukar pikiran, kita punya masalah sama keluarga, sama teman, sama pacar, kita bisa saling cerita, pasangan suami istri bisa saling cerita di sahabat karib. Kepercayaannya udah banyak. Ngobrol bisa 2 jam gitu ya, cerita apa aja. Tapi kemudian ada teman intim. Teman intim ini udah gak tahu malu deh. Ya. Jeleknya apanya semua kita udah tahu. Nah kalau bagi saya teman karib itu mungkin kalau di gereja ini levelnya Kak Nining. Sahabat karib. Kita tadi ngobrol berapa jam gak berasa. Kemudian kalau teman intim itu suami saya. Dia tahu saya luar dalam, atas bawah, ya depan belakang. Dan bisa ngobrol apa aja tentunya. Tapi angka kedekatan saya bilang 9. Suami itu 9, kenapa? 10 cuma Tuhan. Yang benar-benar tahu aslinya hati kita, benar gak? Nah, di level-level yang berbeda dalam hubungan ini, aktivitas yang bisa dilakukan terbatas. Di level kenalan, mohon maaf, belum tentu nomor telepon saya kasih. Jadi di setiap level kedekatan hubungan yang berbeda, ada keterbatasan aktivitas yang bisa dikerjakan. Bisa mengerti? Di level pertemanan, udah pasti saya kasih nomor handphone. Ya. Kemudian di level teman dekat, teman baik. Oh jangankan nomor handphone. Dia telepon malam-malam juga boleh. Teman baik. Misalnya Douglas, amit-amit patah hati gitu. Cari Kaheni gitu ya. Oh gua angkat biar jam 12 malam. Douglas penting. Saya pasti angkat. Teman baik. Tapi kalau sahabat karib, dia kenapa-napa saya terbang buat dia. Ngerti ya? Sampai teman saya ada masalah sama suaminya gitu, sahabat saya. Saya akan berangkat, saya akan bayar tiket saya sendiri, saya terbang buat dia. Sahabat karib. Aktivitas yang dilakukan berbeda. Bisa ngobrol 3-5 jam, bisa nginep satu hotel bareng, tapi cewek sama cewek ya. Cowok sama cowok. Nah aneh kalau anak-anak muda zaman sekarang. Bilangnya sahabat tapi tidur bareng, aneh ya. Kemudian kalau di level teman intim. Teman intim namanya juga intim ya. Oh sama Jojo ya udah melakukan segala-galanya lah, ya enggak? Apa yang saya nggak lihat dan apa yang dia nggak lihat, apa yang belum dipegang, udah semua gitu loh. Ya enggak? Sampai bisul juga dia udah lihat semuanya. Jadi di level kedekatan hubungan yang berbeda, ada keterbatasan aktivitas yang bisa dilakukan. Anak muda harus ngerti ini. Kalau Anda berniat hanya sekedar, Kak, aku HTS itu tujuannya gini Kak. Supaya bisa saling mengenal satu sama lain, tahu sifat aslinya gimana, terus bisa saling mendoakan ini jodoh atau bukan. Nah, kalau ngomong seperti itu bukan HTS namanya. Saya mau kembalikan kepada aslinya arti hubungan. Itu namanya teman baik.
Katakan teman baik. Kalian saling tertarik, tapi baru di level tertarik. Kalian masih ragu, iya apa bukan ya? Mau doain dulu dan pengen kenal lebih baik. Saya bilang ini teman baik. Saya sarankan jangan berpikir kamu pacar. Karena di level teman baik, ini masih bisa lihat kanan kiri. Wah yang itu merah, wah yang itu ungu, wah yang itu hijau. Masih bisa milih, mengerti? Karena teman baik doang kok. Boleh sambil ngedoain, ini jodoh gak ya? Kemudian asiknya di pertemanan baik ini adalah gini. Anda bisa lihat aslinya dia kayak apa. Kalau teman baik itu gak tahu malunya Douglas, semua teman baiknya tahu. Bener gak? Dia mau makan banyak kayak apa, teman-teman baiknya tahu. Tapi kalau udah pacaran biasanya lebih jaim, palsu. Karena apa? Jangan sampai pacar kita ilfil. Nah HTS merusak ini. HTS adalah berkelakuan seperti pacar, tapi merasa seperti teman baik. Udah digandeng. Oh gandengnya enggak ini kok cuma begini. Enggak dipegang kak cuma begini. Terus enggak dicium kok kak cuma dihak. Terus cuma diteleponin terus aja. Saya mau bilang gini. Orang yang HTS itu egois. Kenapa? Dilepas dia takut. Dijadiin dia juga gak mau. Egois banget. Boleh dibantu ini PowerPoint-nya? Dijadiin gak mau. Tapi sama-sama butuh lah. Makanya kita HTS-an. Daripada sama-sama jomblo. Kan kita haus tati tayang. Jadi mendingan HTS aja lah. Jadian syukur? Enggak ya, enggak apa-apa. Jadi karena butuh kehangatan, kedekatan, perhatian, kita gantungin orang. Kita gak mau lepas dia. Karena nyaman tau gak punya HTS? Nyaman gak teman-teman? Nyaman. Ada yang perhatiin, ada yang bilang I miss you, ada yang kangenin kita, ada yang perhatiin udah makan belum? Dijadiin gak mau, dilepas juga enggak. HTS itu egois banget. Karena basically orang cuma sama-sama butuh. Padahal gak ada komitmen apa-apa. Kalau saya boleh kasih nasihat. HTS itu sebenarnya artinya adalah hati tersiksa selalu. Status gak jelas bos. Perlakuan udah kayak pacar. Tapi tiap kali ditanya bilangnya teman baik. Jangan pernah membangun sesuatu yang gak ada ujungnya. Jangan mulai sesuatu yang gak ada akhirnya gitu loh. Apa namanya? Sia-sia. Tanpa kejelasan gak ada masa depan. Kenapa sih kalian mau invest waktu, tenaga, hati, perhatian, cintamu buat sesuatu yang gak bakal jadi masa depanmu gitu loh. Apalagi kamu HTS-in pacar orang lain. Wah! Siap-siap patah hati. Amos 3 ayat 3 berkata, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji. Nah pahitnya HTS adalah ketika kita menagih komitmen, orang yang HTS sama kita bilang, kan gua gak nembak lo, kan gua gak janji apa-apa. Egois gak? Saya mau kasih tahu, bohong kalau Anda sampai HTS dan gak punya perasaan, bohong. Orang tuh kalau sampai HTS, itu sebenarnya suka sama suka. Lu kalau gak naksir tuh orang, pegang tangannya aja lo enak. Ada salah. Kalau kamu gak suka sama orang itu, lo cium dah, muntah lo gue bilangin. Saya pernah dideketin sama cowok yang saya ngelihat dia gak ada naksir-naksirnya. Oh gak lah gue deket sama dia gak ada sir-sirnya. Gak ada naksirnya. Jadi sebenarnya ketika hubungan tuh udah mulai yang katanya HTS, hubungan tanpa status, udah jalan kayak pacar tapi rasa teman baik. Saya mau kasih tahu itu munafik namanya. Hubungan tanpa status merusak status. Status lu di FB apa udah sekarang? Gue tanya, jujur, yes. Wah lu, man,
complicated atau single? Kalau HTS complicated, betul nggak? Jadian nggak ya? Di status FB cowok single, dengerin tuh. Di status FB cewek complicated, percaya nggak? Saya mau kasih tahu, make a difference kalau statusmu itu single atau complicated. Kalau orang lihat kamu punya gandengan, ada yang deketin nggak? Gimana mau jadian sama yang lain kalau kamu aja udah punya gandengan? Emang orang ngecek terus, itu pacar atau kokoh? Serius deh. Kalau kamu available, saya kasih tahu ya. Jangan upload foto di sosial mediamu gendong anak. Dikira janda loh gue bilangin. Anda perlu tulis gede-gede. Keponakan saya. Kadang-kadang anak muda terlalu lucu sih. Cute ya babynya. Terus orang pada nanya, anak siapa? Anak siapa? Wah, anak di luar nikah. HTS itu merusak status, menghambat jodohmu yang sebenarnya datang. Gimana coba mau naksir perempuan yang kemana-mana udah punya gandengan? Tapi kak, ini kakak saya. Geli lu. Bener, saya ngomong, geli sama istilah koko dede, muntah gua. Jangan jadi pengecut. Kalau lu cuma butuh kasih sayang, pengen kepala perempuan senderin ke bahu lu, tapi lu gak mau ngaku itu pacar, lu bilang adek, lu munafik. Lu butuh sentuhan-sentuhan, emang dia cewek apaan? Kalau Anda itu barang display, saya kasih tahu. Tangan Pengharapan ini kan punya produk positif by YTP, seperti yang saya pakai ini. Sekalian promosi ya. Satu kaos kasih makan 10 anak. Murah meriah 100.000 aja, haleluya. Kualitasnya sangat bagus teman-teman. Saya kasih tahu, kita itu waktu buka booth kaos, kan diplastikin tuh. Tapi namanya jemaat, saya mau lihat size-nya. Ini udah ada bu sampelnya di depan. Enggak. Tiap model beda. Dibuka lagi. Kemudian ketika dia melihat ukuran yang pas adalah L misalnya. Tebak, dia belinya yang mana? Dia belinya yang masih di plastik. Yang ngeluarin siapa? Dia, kurang ajar nggak? Nah, saya mau kasih tahu, kalau kamu di HTS-in, pada ujung-ujungnya dia akan tetap cari yang masih fresh. Yang belum disentuh. Dengar baik. Orang akan lebih milih yang brand new. Karena barang baru nilainya lebih mahal. Kalau kamu udah punya gandengan, biar alasan kamu itu koko, itu cici, itu dede, orang mendingan cari yang masih fresh, yang masih single, baru kuncup, baru mekar, masih wangi, belum bau terasi. Ayub 15 ayat 31, karena ini di gereja kita harus pakai ayat, ada amin? Baca sama-sama. Janganlah ia percaya kepada kesia-siaan, akan tertipulah ia, karena kesia-siaan akan menjadi ganjarannya. Saya kasih tahu, hubungan tanpa status maupun pemberi harapan palsu, itu hubungan yang sia-sia. Jangan percaya. Kalau kamu percaya sama kesia-siaan, kalau kamu percaya kepada kesia-siaan, kamu akan tertipu. Ganjarannya adalah kesia-siaan. Lu buang waktu, gak bakal kemana-mana tuh hubungan. Ada amin? Hidup ini yang pasti-pasti aja lah. Saya kasih tahu, lu jangan sombong, lu masih muda, lu bisa kadaluarsa, gue bilangin. Umur jalan terus, Douglas. Single mulu. Saya kasih tahu, orang tuh butuh kejelasan. Saya juga mau ngomong sama orang yang suka PHP-in orang. Bapak-bapak, ibu-ibu, PHP artinya pemberi harapan palsu. Orang yang suka PHP-in orang, saya mau kasih tahu, kamu tuh parasit. Kenapa? Kalau kamu gak suka sama orang, jangan manfaatin orang. Lu gak suka sama dia, tapi lu manfaatin. Shopping yuk. Lu tahu tuh cowok naksir sama lu bawa ke mall. Beli tas LV lagi, gak tahu diri. Kok mau sih
PHP? Pemberi harapan palsu. Namanya aja udah pemberi harapan palsu. Kok mau? Aku rela karena aku jatuh cinta gitu. Ada yang minta saya nyanyi di YouTube. Nah tuh, gue nyanyi tuh. Saya kasih tahu, itu cinta buta. Itu nafsu. Jangan mau di PHP-in dan jangan mau PHP-in orang. Dosa. Gak ada masa depan sama PHP. Jangan berikan hatimu kepada serigala berbulu domba. PHP adalah parasit hidup perempuan atau pria. Kebanyakan yang pertama. Saya mau bilang PHP itu manusia parasit. Itu sampai ada yang keluar loh, marah ya. Dia mau ke toilet lagi. Langsung kaget dia. Manusia parasit itu fokus-fokus ini gereja loh. Lagian ini live ya. Hai. Nora. Manusia parasit itu cuma mau enaknya, tapi nggak ada komitmennya dan nggak ada tanggung jawabnya. Apaan lu? Udah bawa anak orang pergi, udah minta ditraktir nonton, minta dijemput, ngabisin bensin orang, ngabisin jatah makan sebulan. Enak aja lu ngomong teman baik. Pahit banget tuh hidup. Parasit tuh bikin hidup kita nggak bertumbuh. Tuh ada yang marah lagi tuh. Parasit. Serius Henny? Parasit membuat hidupmu tidak bertumbuh. Tahu nggak pohon yang ada parasit di atasnya tuh? Jadi nggak bertumbuh. Kenapa? Nutrisinya kesedot sama parasit. Yang mestinya kudu uang jajan sebulan habis seminggu. Hidupmu mau dibawa kemana sama dia? Masih mending Gojek ngantar kita tepat. Kita mau kemana jelas. Daripada PHP kagak jelas. Cintaku mau dibawa kemana gitu kan. Sedap gak? Jangan sia-siakan hidupmu di tangan yang keliru. Apa yang mau diharapkan dari orang yang gak bisa memberi harapan? Gak bisa memberi masa depan maksud saya. Orang yang mau di HTS sama PHP masa depan pasti gak jelas. Buang waktulah, ingat kamu tuh bakal kadaluarsa. Masih bagus kadaluarsa, jamuran gue bilangin. Jangan songong, emang lu kira waktu gak berjalan? Waktu itu gak bisa dibeli dengan uang, waktu jalan terus. Lu jangan songong, gue lagi kuncup, bentar lagi lu layu lo gue bilangin. Jangan buang waktu, yang cowok-cowok juga. Jangan bikin anak orang masa mekarnya keburu keruncup lagi. Dan lu gak jadi-jadiin gitu. Kalau ada yang masih digantung kayak begitu, kasih tahu sebelahnya, gue bukan jemuran. Satu hal lagi, kalau kalian sampai mau di PHP-in, saya mau kasih tahu, orang itu gak menghargai kamu dan kamu gak menghargai dirimu sendiri. Kamu siap-siap aja terluka. Ada yang bilang gini sama saya, loh menurut saya pacaran itu belum terikat, belum ada tanggung jawab. Pacaran itu fase di mana kita masih bisa lihat-lihat. Karena kasihan banget kalau anak SMA pacaran udah harus dikasih tanggung jawab, komitmen, setia. Sana saya kasih tahu kan di khotbah sebelumnya, di healthy dating. Dating itu bukan fase coba-coba. Jangan ambil hati orang yang kamu gak bisa jaga. Kalau kamu gak bisa setia sama orang, jangan pacaran dulu. Karena dating itu purpose-nya satu, nikah. Kak, kejauhan, saya masih SMA. Makanya SMA belum boleh pacaran. Belum lurus udah mau pacaran. Jari maksudnya. Udah teman baik aja, level kedekatan hubungan, ingat baik-baik. Jangan kurang kerjaan, masih di level teman baik, kelakuan udah teman intim. Dengar baik, dating itu ngarahnya ke pernikahan. Yang tersulit di dalam fase itu adalah jaga kekudusan. Karena cinta itu bikin kita greget. Pengen gue cium untuk pacar gitu kan, kurang lebih gitu. Nah, kalau kamu masih SMA, udahlah. Nih kalau ada yang masih SMA pacaran, kalau ada yang mulutnya udah monyong-monyong gini. Nggak usah gitu.
Saya dengar ada anak SMA yang udah PHP-in anak kuliah ya di sini ya. Wah. Wow. Kalau belum bisa cari duit sendiri janganlah. Malu sama mama. Orang yang mau di HTS-in, di PHP-in tuh bodoh tau gak? Sorry nih, kakak Heni marah loh. Ngapain kamu disia-siain? Gak ada kejelasan, jangan. Kalau kamu anak saya larang kamu PHP sama HTS. Haleluya. Jangan buang waktu sama orang yang gak bisa komitmen sama kamu. Tahu gak, kalau kamu tuh berharga, kamu tuh akan dikejar habis-habisan. Orang tuh kalau menginginkan sesuatu yang sangat berharga, dia akan upayakan berapapun harganya, dia akan berusaha sampai dia mendapatkannya. Saya satu hari memutuskan sama Ko Jojo waktu itu, saya bilang sama Jojo, udah kita putus aja. Persis kayak film tadi Douglas itu. Saya bilang sama Jojo, udah kita putus aja. Jojo gak mau lepasin saya, dia telepon saya tiap hari, dia tanya kamu di mana? Kamu di mana? Dia kejar saya terus, sampai dia bilang, pokoknya gue mau nikah sama lu, gue gak mau kita putus, gue mau nikah sama lu. Dia kejar mati-matian. Banyak masalah lah ya, komplikasi keluarga di awal pernikahan kami. Dan dia bilang, enggak, pokoknya gue mau nikah sama lu. Wah, dia ngomong sama papa mamahnya, dia yakinkan mereka, pokoknya supaya papa mamahnya serius lamar saya gitu. Karena waktu itu mamahnya bilang, kan kami di Australia. Ya udah, kalau si Heni mau dilamar sama gue, suruh dia bayarin tiket gue separuh ke Indonesia. Saya nggak mau dong. Emang gue apaan? Emang gue yang minta dilamar? Nggak bisa lah. You have to know your value. Jangan serahkan hidupmu sama orang yang nggak bisa melihat nilaimu. Kamu berharga. Jangan dikasih-kasih gratis gitu aja dong. Kenapa sih? Jangan jadi orang yang begitu murahan. Hargai dirimu sendiri. Tahu nggak kalau kamu berharga nggak gampang dipegang orang. Kamu ke toko diamond, megang aja pakai sarung tangan. Mas, mau lihat yang 2 karat dong? Tunggu dulu men, pakai sarung tangan. Kalau kamu berharga, bukan berarti pacarmu nyium kamu pakai masker, nggak boleh. Pakai sarung tangan gitu kan. Intinya gitu. Kamu gak segampang itu kasih hidupmu ke orang yang gak bisa menghargai kamu. Kalau kamu tuh berharga bagi dia, dengerin baik pria maupun wanita. Dia akan berusaha kejar kamu sampai dapat. Tapi pastikan kamu gak psycho ya. Kan ada orang psycho juga yang ngejar gak jelas gitu kan. Hati-hati juga loh, jangan mau loh sama psycho. Tapi maksud saya, ada upaya, Anda berusaha. Saya kasih contoh, anak saya Axel. Umurnya baru 11 kemarin ulang tahun ke-12. Dari sejak umur 11 tahun lalu dia bilang gini sama saya, Mami I really wanna have a PC, komputer. Terus saya tanya berapa harganya, dia sebut jumlahnya. Terus saya bilang gini, Mami cannot afford it now, if you want you have to save money. Jadi dia kumpulin uang dari 2 tahun lalu. Dari uang angpau, dari uang kado ulang tahun, uang-uang yang dikasih sama mama saya, amanya. Dia kumpulin, dia masukin ke bank, karena saya ngelatih anak-anak saya untuk nabung dari kecil. Dia bilang kemarin waktu dia ulang tahun, dia bilang, Mami, I already have enough money, can I buy PC now? Saya bilang boleh. Terus dia cari, dia Google, dia cari di semua online shop, dia bandingin harganya satu-satu. Saya perhatiin, anak sekecil itu aja ketika dia mengejar sesuatu yang begitu berharga buat dia mau bayar harga gitu loh. Dia nabung 2 tahun dan dia benar-benar scroll itu semua online shop, bandingin mana yang termurah. Dan luar biasanya dia cari yang ongkirnya free. Bayangin, dia berusaha begitu giatnya. Kenapa? Supaya uangnya cukup. Bayangin ini anak kecil loh, bisa fight buat sesuatu yang dia inginkan. Kalau kamu mau di HTS-in sama PHP, kamu gak menghargai dirimu sendiri. Kalau kamu betul-betul dicintai oleh seseorang, dengar yang perempuan, dia gak turunin kamu di ujung jalan. Dia harus antar kamu sampai ke rumah. Meskipun dia naik Grab, dia harus berani ketemu papamu. Gue gedein anak gue dengan penuh cinta dan air mata.
Korbanin segala-galanya, kasih sekolah yang terbaik meskipun kita hidup ngirit, yang penting anak sekolah. Saya kasih tahu, kalau ada pria yang mau sama anak saya, sorry ya, kalau anak saya sampai diturunin di pinggir jalan, gue golok. Kenapa? Anak saya berharga buat saya, gak segampang itu. Orang rusak anak saya, enak aja. Dengar baik, hidupmu berharga. Sayangi dirimu sendiri. Firman Tuhan berkata, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu gak bisa sayangi orang lain kalau kamu gak ngerti cara sayangin diri kamu sendiri. Matius 7 ayat ke-6, baca sama-sama. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Dengar, ketika kamu sulit didapat, ketika pasanganmu harus fight buat dapetin kamu akan dihargai lebih. Easy get, easy lose. Kalau kamu terlalu gampang, ngelepasinnya juga nggak sakit. Bisa ngerti ya? Makanya belajar hargai diri sendiri. Kamu berharga. Jangan kasih ke orang yang nggak hargai kamu sama sekali. Kak Heni kalau udah terlanjur gimana? Bikin keputusan yang tegas malam ini. Berhenti berbuat dosa. Tatap matanya dan bilang gini, kalau kamu cinta sama saya, kita nggak bikin dosa lagi. Tapi kalau dia nggak mau bertobat, dia maksa, kamu harus puasin nafsunya, dengar baik, putusin aja. Kak Heni, kalau putus nanti masih ada nggak yang mau sama saya? Banyak. Tuhan itu maha besar. Dia sanggup kasih yang terbaik. Saya mau kasih tahu, upah dari ketaatan itu luar biasa. Tuhan akan berkati kamu dengan pasangan hidup yang gak pernah terpikirkan sama kamu. Suatu hari kamu akan lihat ke belakang dan kamu akan mensyukuri ketaatanmu. Karena Tuhan menggantinya dengan yang jauh lebih baik. Jangan biarkan nafsu memimpin hidupmu. Dengar, waktu jalan terus, umur jalan terus. Jangan sampai kamu buang hidupmu untuk sesuatu yang tidak bisa membawamu ke masa depanmu. Lebih baik jomblo daripada melongo. Artinya apa? Ngapain di HTS-in hubungan tanpa status? Udah dekat, udah cinta, udah sayang. Enak banget dia bilang gini. Udah ya, gue jadian sama si A. Loh, egoisnya orang yang HTS adalah gini. Dia gantung si A sambil ngejar si B. Sebenarnya dia lebih cinta sama si B. Tapi just in case si B gak mau, dia masih ada si A. Dari si A dia dapat perhatian, boncengan, makan gratisan. Tapi si B yang dia cinta, berapa banyak itu terjadi? Jangan mau di PHP-in. Dengar, kalau kamu gak mau PHP-in orang, dengar. Kalau kamu tahu orang itu naksir kamu, perlakukan dia sama seperti kamu memperlakukan orang lain. Supaya dia lihat perlakuanmu itu sama kepada semua orang, gak cuma buat dia gitu loh. You're a nice person and you just nice to everyone. Bisa ngerti? Dan satu hal lagi, kalau kamu gak mau PHP-in orang, kalau kamu tahu orang itu suka sama kamu, jangan manfaatin dong kebaikannya. Saya tuh puji Tuhan belakangan ini kenapa jadi banyak orang baik ke saya gitu ya. Ngirim-ngirim kado ke rumah gitu. Haleluya. Sampai ada yang WA ngirim gini. Kak ini mau lipstick warna apa, merek apa? Sampai ada yang nanya, Kak ini mau ini, mau ini. Saya bilang gak mau. Gak usah kirim, gak usah. Biarin, saya mau kasih kado buat Kak ini. Gak mau. Berapa ukuran sepatu Kak ini? Gak boleh tahu. Jangan PHP-in orang. Jangan aji mumpung. Jangan memanfaatkan kebaikan orang lain. Itu etika yang Anda harus pegang. Amin. Jangan jadi pria bermulut manis kelakuan sadis. Pria yang serius sama kamu akan hati-hati memberi sebuah komitmen. Jangan percaya sama orang yang udah mudah berjanji. Mulut manis tuh biasanya gombal setengah mati. Orang yang bijak kata firman Tuhan di Amsal 14 ayat 16. Berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Tapi orang yang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Hati-hati jangan termakan omongan manis. Udah diajak pergi berduaan, udah kayak pacaran. Terus kamu tahu statusmu gak jelas, kok mau sih? Jangan dong. Orang yang sembarangan mengumbar janji, apalagi yang menyangkut masa depan dan menyangkut hidupnya dia,
udah pasti gak bisa dipercaya. Saya mau kasih tahu, orang tuh kalau omongannya udah gak bisa dipegang, apalagi yang mau dipegang coba. Kepercayaan itu mahal. Amin. Kalau orang tuh omongannya gak bisa dipercaya, asli deh. Tuh kayak tadi tuh yang main game, 5 menit lagi, 1 menit lagi. Omongan kalau gak bisa dipercaya, apa yang mau dipercaya? Makanya Tuhan kita itu Tuhan yang bisa dipercaya janjinya, amin. Dia selalu terbukti firman-Nya itu setia. Apa yang Tuhan firmankan dia lakukan. Tuhan itu Tuhan yang pegang janjinya. Lebih baik percaya sama Tuhan daripada percaya sama manusia. Saya mau tutup dengan ayat 1. Tadi saya minta multimedia keluarin ayat. Efesus 5 ayat yang ke-8. Baca sama-sama yuk. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat yang ke-9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ingat 3K ini. Ayat yang ke-10. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Ayat ke-12. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Dengar baik, Anda anak-anak terang, bukan lagi anak-anak gelap. Jangan ikut ambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Jangan jadi sama dengan dunia ini. Hanya karena dunia lagi ngetren HTS, PHP kamu ikutan. Ingat, pertimbangan kita apa yang berkenan kepada Tuhan itu 3K. Yang pertama, tadi kembali lagi dong ayatnya multimedia. 3K tadi. Karena terang sama-sama hanya berbuahkan apa? Kebaikan, katakan kebaikan. Keadilan, kebenaran. Sama-sama, karena terang hanya berbuahkan yang pertama, kebaikan. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, kebenaran. Ingat, kalau kamu adalah anak terang, kamu berbuahkan 3K ini. Kebaikan, keadilan, kebenaran. Ketika kamu HTS-in orang, PHP-in orang, apa yang baik coba? Apakah adil? Apakah benar? Kamu bukan lagi anak-anak gelap, kamu anak-anak terang. Jangan jadi sama dengan dunia ini. Jangan ikut-ikutan sama tren yang bertentangan dengan kebenaran. Saya enggak against orang-orang main TikTok. Saya tidak menghakimi siapapun yang main TikTok. Tapi dengar ini, dengar ini. Saya cenderung tidak mau ikut-ikutan. Saya hanya mau lakukan apa yang saya rasa saya harus lakukan. Yang saya yakin ini Tuhan mau saya lakukan. TikTok itu salah satu yang lagi ngetren saat ini. It's okay kalian main TikTok. Tapi kalian jangan sampai melupakan ada sebuah standar kebenaran dalam kehidupan. Bahwa terang hanya berbuahkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Kalau kalian lihat orang-orang dunia bikin TikTok dengan baju, maaf, perut kemana-mana. Lagi rame pakai crop top ya. Bahkan yang beberapa pakai bra. Bra yang buat fitness itu. Pakai baju terbuka-buka. Jadi sebenarnya mau TikTokan atau pamer dada? Kamu bukan KFC. Saya ulangi. Jangan pamer paha, jangan pamer-pamer dada. Anak Tuhan punya nilai. Katakan saya berharga. Kalau kamu gak murahan, kamu akan dapat pasangan yang akan menghargai kamu. Sorry, saya gak masalah kalian pakai celana pendek, gak masalah sama sekali. Tapi dengar, waktu kamu TikTokan ikut-ikut gaya orang, apa perlu ya sampai balik-balik badan kelihatan buah dada, kelihatan perut, perlu ya? TikTok ya TikTok aja. Gak apa-apa ngikut perkembangan zaman. Kalau memang kalian rasa kalian harus gitu loh. Tapi ada sebuah kebenaran yang jangan dianggap kuno atau ketinggalan zaman. Karena kebenaran firman Tuhan gak pernah ketinggalan zaman. Saya selalu berusaha kasih teladan dari cara berpakaian saya. Saya bilang sama kalian semua, kalau saya pergi berduaan sama suami saya nonton malam-malam, kadang-kadang saya pakai celana pendek segini. Dan bahkan kalau ke Bali saya pakai celana pendek, tapi gak pernah yang segini. Jangan ngebayangin. Saya kasih tahu, bukan karena paha gua gak mulus ya. Cuma saya selalu mempertimbangkan begini. Jadi berkat gak ya buat orang lain?
atau jadi batu sandungan? Soal makan minum aja kalau sampai harus jadi batu sandungan buat orang lain, gak usahlah pamer-pamer apa yang kita minum dan apa yang kita makan di sosial media. Bukan gak boleh, bukan urusan haram gak haram. Firman Tuhan katakan apa yang masuk ke mulut itu gak haram, semuanya turun ke jamban. Tapi apa yang keluar dari mulut kita ini yang menajiskan orang. Tapi pertimbangan hati kita cuma satu, jadi batu sandungan gak? Hati-hati upload di sosial media. Kamu mau minum, kamu mau makan apa, terserah kamu. Selama kamu tidak melanggar kebenaran. Tapi pertimbangan hati kita, apakah kita jadi batu sandungan? Please, ini harus jadi pertimbangan. Amen. Saya gak mau hakimi siapapun yang main TikTok dan kasih lihat dadanya, cuma sebagai hamba Tuhan dan sebagai kakak kalian, saya mau kasih tahu kebenaran yang saya hidupi. Dan saya percaya Tuhan mau kalian dengar ini. Amen. Tuhan berkati, jangan mau di HTS-in, jangan jadi PHP, cari yang pasti-pasti karena orang anak-anak terang harus berbuahkan yang pertama, kebaikan, kebenaran, dan keadilan. God bless you, thank you for having me.